Sahabat Kompas, selamat datang di Jalan Cerita bersama gue Yosua. Dan hari ini kita akan jalan-jalan bareng dengan sosok inspiratif. Kita ngikutin seharian mungkin kegiatan hidupnya, bahkan lifestyle-nya segala macem lah ya. Ikutin gue deh, jangan kemana-mana, let's go! Jeffrey Joe. What's up guys? Jeff, apa kabar? Baik. Waduh. Sekarang kita bersama dengan Jeffrey Joe. Jeff, apa kabar nih? Baik. Jadi hari ini lu mau ngajak gue kemana? Hari ini gue ada plan. Kan banyak orang yang bingung kan, ini si Jeffrey kerjanya apa ya? Gitu. Jadi supaya penasaran, hari ini gue ada schedule, gue mau ke office gue. Oke. Habis itu di Kick Avenue, dan gitu habis itu gue mau ke kantor gue satu lagi USS. Oke. Kita bakal keliling-keliling bareng sama Jeffrey Joe. Sebelum jalan nih Jeff. Oke. Gue ngelihat mobil lu kan banyak banget ya. Tapi kenapa lu pilih mobil ini Jeff buat kita jalan? Gue sih, yang paling penting kalau hari biasa macet-macet, yang penting nyaman. Pasti enaknya aja nyaman sih. ya, bener. Bukan yang keren-kerenan, yang penting gue nyaman aja sih. Padahal gue sebenarnya ngincernya naik mobil sport kali. Tapi ya oke lah, kita jalan. Kita harus jalan Jeff. Gue beresin dulu ya. Oke, sip. Ya, welcome to my car. Gue lagi siapin. Ini stick. apa Jeff? Ya, ini mobil enak sih, cukup enak untuk sehari-hari. Ini yang lebih sering gue pribadi sih. Oke. Ntar masukin dulu. Thank you. Thank you. Oke, Yuk, siap. kita siap jalan ya. Siap. Oke, sahabat Kompas, mari kita jalan bersama dengan Jeffrey Joe. Kenapa lo tertarik untuk masuk ke dunia drifting? Apalagi Bukan tertarik, karena gue suka dari Karena dulu. suka? Karena apa yang dilihat di USS itu semua hobi-hobi gue. Jadi gue driftingnya bukan gara-gara, dari dulu gue suka beli mobil bekas, sepatu bekas. Apa bedanya dengan driftingan? Driftingan itu membeli baju bekas orang sekarang, tapi menurut gue driftingan itu membeli barang bekas. Dan itu nggak cuman dari nggak cuman dari sepatu aja, itu bisa jadi mobil, furniture, kendaraan. By the way, gue juga suka driftingan nih. Iya, Bajang gue, driftingan semua. enak kan, maksudnya kayak Dan maksudnya secara looks ya oke. Ya, driftingan kan memang nggak semua orang mungkin suka drifting ya. iya. Tapi mungkin orang-orang tertentu yang kayak misalnya gue jujur gue suka barang-barang yang sifatnya vintage gitu. Bener, kayak lebih unik aja menurut Lebih gue. unik dan orang ngeliat juga kayak apa ya? Kayak lu beli di mana sih? Ngentrik kan? banget sih nih orang, padahal sebenarnya biasa banget ya. Mungkin orang mengira ini baju kayak kelihatan mahal, padahal dia cuma 100.000, 50.000 gitu kan. Iya. Terus. Tapi lu tau dari kapan lu menyadari bahwa dunia thrifting itu menghasilkan value yang begitu besar ya? Gue gak pernah menyadari ya kalau bahasanya itu. Gue cuma maksudnya gue ngeliat emang ada kesempatan aja. Jadi waktu itu kan gue mulai thrifting kan kayaknya tahun 2015-2014. Ini gue udah kenal sneakers ya. Dulu sepatu bekas dianggapnya najis gitu kan. Sekarang malah jadi tren gitu loh. Ya. Jadi ya kita juga nggak tahu ya, maksudnya gue juga bukan orang yang nyiptain tren. Banyak orang bilang gue tukang goreng, tapi menurut gue just like gue masuk di saat yang tepat aja sih. Iya. Gitu. Gue setuju sih, maksudnya orang itu sukses ketika dia bisa mengambil kesempatan itu dengan baik sih. Iya, timing sih. Iya. Emang nggak? Gue pengen nanya, kenapa lu nyaman pakai mobil Lexus RX ini? Nggak berisik aja sih menurut gue. Lexus salah satu mobil yang gue bilang bener-bener gue sangat nyaman banget ketika gue driving gitu loh kan. Jadi gue mesti cari mana nih yang tepat nih, dari hemat, kenyamanan, harganya pas, dan maksudnya kasih gue ketika nggak ada sopir gue juga nyetir juga enak nih sendirian. Iya. Dan gue nemuin itu di Lexus ini. Iya. Hal apa yang paling nyaman buat lo, yang paling lo tertarik banget sama Lexus ini tuh apa? Bagian apanya? Kenyamanan drivingnya, berkendaranya, atau misalkan ya duduknya nyaman, karena kan ada juga ya mobil-mobil ya SUV yang kelihatannya keren misalkan, tapi kendaraannya nggak nyaman misalkan. Enggak sih, gue ngelihat ini pertama pasti
Gue ngeliat dari mukanya sih. Mukanya menurut gue bagus. Tampangnya Tuh gahar banget. Gahar banget dan maksudnya tahan lama gitu loh. Iya. Long last ya. Long last juga. Jadi ada mobil yang mukanya udah 5 tahun, 10 tahun udah bosenin gitu loh. Iya. Dan ini Lexus sama kedua ya kursi sih, kayak nggak tahu kenapa orang mungkin meremehkan, tapi kalau buat orang yang suka nyetir, kursi itu salah satu big factor banget dalam lu berkendara sih. Lu sibuk ya orangnya. Maksudnya lu iya dengan berbagai macam kesibukan lu. Ada satu sumber yang menginformasikan bahwa lu tuh sebenarnya juga menyisikan waktu buat keluarga lu. Enggak juga. Gue ngerasa waktu untuk diri gue sendiri aja nggak ada gitu loh. Ya, gimana buat keluarga? So those kind of thing yang gue pelajarin ya, maksudnya lu nggak bisa punya segalanya sih. Jadi kalau lu mau hidup enak, lu mau apa ya pasti waktu lu untuk keluarga dan waktu untuk orang tua juga ya. Ya maksudnya gue percaya orang-orang yang sukses di luar sana juga pasti mereka mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang mereka milikin sekarang. Tapi gue suka kerja sih. I think kerja salah satu yang ngedrive gue. Maksudnya gue tipikal orang yang emang gue ngelakuin ini bukan karena gue mau keluarga gue happy, tapi gue sendiri juga suka gitu. Nah, gue pengen nanya sama lo ya. Apakah sebuah kesuksesan itu harus ada passion di dalam situ? Atau ya kayak, karena gue nggak tahu ya, banyak pendapat orang yang bilang ya lu usaha aja, lu kerja keras, lu usaha, lu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau misalnya, jadi gue, apakah itu perlu passion atau ya udah lu cukup usaha aja? Menurut lu gimana? Buat gue penting karena maksudnya kayak gini, lu bayangin deh, gue udah main sneakers dari tahun berapa, 2017 ya, mulai bisnisnya. Kevin ini juga around segitu, USS juga around segitu. Tapi lu bayangin, gue sampai sekarang gue masih jadi content creator. Maksudnya banyak orang yang bilang, maksudnya lu nggak perlu jadi content creator lagi gitu. Uang udah datang gitu. Uang udah datang kayak gitu. Tapi menurut gue suka. Jadi gue tetap ngembangin gue punya followers, gue ngembangin gue punya ideation, gue ngembangin creativity gue supaya gue mesti catch up nih gitu loh. Gue nggak mau stuck di situ-situ aja gitu loh. Dan kalau lu nggak punya passion itu di dalam semua kerjaan, ya nggak harus dengan content creator juga ya. Dan maksudnya contoh kayak lu suka mancing gitu. Kalau lu mancing karena kebutuhan hidup ya lu cuma mancing, kalau udah cukup ya lu pulang gitu kan. Tapi maksudnya kalau lu punya suka banget mancing, walaupun lu capek, walaupun lu sedih, walaupun lu nggak lagi sibuk-sibuk, ya lu bakal coba untuk mancing buat dapat kesenangan lu. Itu yang membedakan passion sama non passion job sih. Jadi emang segala sesuatu itu, kesuksesan itu emang harus ada passion dalam situ ya. Kalau enggak ya ibaratnya ya mungkin ya sosok aja gitu. Ya sih. I think life is all about experience, man. Life itu nggak bisa namanya untuk pasti sukses. Lu mesti ngelakuin A, B, C, D, E. Nggak ada, maksudnya everybody have their own books. Ada orang yang mesti ke Z dulu baru bisa ke B. Ada orang yang mesti muter lewatin angka dulu baru ke C. Jadi nggak semua orang bisa disamain ya? Nggak bisa semua orang. Journey-nya nggak bisa samain sih. Kayak lu bilang kan, kayak mungkin yang di belakang gua si Pak Mus nih yang udah ngikutin. Halo Pak Mus. Udah ngikutin gua udah 15 tahun. 15 tahun? Dari gua kecil. Nggak bosan Bang ngikutin gua? Seneng dong. Seneng ya? Ya maksudnya ya ngeliatin gua udah bener-bener dari, mungkin orang yang tahu gua luar dan dalam ya Pak Mus lah. Maksudnya istilahnya gua dari kerja orang tua dulu, masih sebelum kuliah juga, masih pacaran, masih apa, jadi bisa kayak sekarang gitu. Karena ya gue selalu percaya sih, nggak, dengan adanya kerja keras, dengan lu yang benar-benar passionate banget ngelakuin yang lu mau, pasti ada jalan keluar sih. Pasti ada jalan selama lu mau. Benar sih. Jeff Staple pernah ngomong, Jeff Staple yang sneaker designer dari New York, yang paling penting tuh ada 3F katanya dia. 3F dalam hidup. Family, friendship, family, friends and family itu satu. Kedua itu fun, seneng waktu lo kerjain sesuatu.
dan ketiga financial. Oh, iya. Jadi tiga F itu harus terpenuhi ketika lu melakukan sesuatu. Dan Ya, gue ya, setuju. Iya, kalau lu seneng-senengnya tapi financial yang nggak ada ya Buat apa? buat apa? Ketika lu financialnya bagus tapi lu nggak fun, buat apa juga? Jadi mesti balance ini. Iya. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu USS nih, Jeff, boleh nggak sih Jeff, lu coba kasih tahu ke teman-teman Kompas juga, USS itu sebenarnya apa sih? USS itu kita ngomongnya a content company ya. Oke. A content company, kita bukan media, kita bukan event, kita bukan community, dan kita juga bukan retail. Kita itu konten. Jadi kita itu ya maksudnya walaupun bridgingnya ke 4 pilar itu. Jadi waktu konten itu kan bisa dalam bentuk apa? Bentuk media bisa, media dalam produk bisa, media dalam event bisa, media dalam skena yang lagi hype bisa juga kan. Jadi tapi kita bergerak di bidang yang benar-benar lifestyle. Jadi kalau di bidang media kita ada USS Fit, kita ada Menjadi Manusia, kita ada Creative Fox, kita ada Outbreak, kita ada Beyond juga. Kemarin tau gak yang tinju ya? Tinju. KJ lawan Paris. Oh. Ya itu USS kalau lu mau tahu. Jadi kita bergerak di bidang yang something yang lu mungkin nggak ngerti, nggak apa, maksudnya tapi kita tahu itu something yang lifestyle, karena kita nggak mau cuma bikin boxing di Sasana orang nontonin, that's it. Kita bikinnya mesti something yang di klub. Kita bikin orang tuh yang datang ke situ tuh keren. Kita orang yang mau nonton tuh kayak benar-benar lifestyle. We make something that sport, that anything bisa jadi lifestyle gitu. Ya. Beyond tuh USS. Beyond tuh USS. Iya. Oke. Salah satunya itu proyek terbaru gue, terbaru dari USS juga this year. Baru 3 bulan. Tapi gue mau nanya, Apa? boleh nggak sih Jeff share Apa nih? ya namanya bisnis itu kan ya mungkin ya Up and down. pasti up and down. Uh. Ya dan orang pasti ya banyak orang yang melihat, ih gila Jeff sekarang punya mobil banyak bla 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 segala macam. Orang melihat cuma ujungnya doang gitu. Berapa kali kegagalan yang lo alami untuk mencapai di titik seperti ini? Deep question. Kegagalan ya, banyak lah. Gue kalau ngomongin kegagalan, gue mikir-mikir dulu ya. Nggak sebanyak yang gue kira sih. Cuma maksudnya kegagalan tuh pasti ada. Dan gue ngerasa kegagalan itu biasanya gara-gara kita sendiri juga. Contoh, kita percayain kita kerjasama tapi kitanya nggak fokus gitu loh. Jadi gue merasa bisnis yang jalan itu ketika gue sendiri mesti involve banyak. Ketika gue nggak involve banyak dan gue cuma taruh duit doang, biasanya gagal. Jadi gue makanya that's why gue jarang mau kerjasama yang dimana gue cuma taruh duit doang, that's it gitu loh. Tapi gue punya satu rumus sih, maksudnya soal kegagalan ya. Dalam hidup itu cuma ada 2, either we win or we learn. Menurut gue salah satu gue bisa di posisi gue sekarang karena gue suka baca. Orang ngajakin gue ngomong apa aja, mau ekonomi, mau ngomongin politik, mau ngomongin Rusia sekarang, gue tahu nih yang lagi terjadi di dunia gitu loh. Karena ya melalui kita baca tuh itu jendela dunia kan. Pertama itu, kedua menurut gue itu membuat gue jadi orang sangat menarik ketika berkomunikasi sama gue, karena ketika ngobrol, kok lu nyambung ngomong gini, lu gak mau nyambung gitu. Dan itu yang membuka kesempatan gue ke bisnis dan yang lain-lain juga gitu. Tapi ya, siapa yang menginfluence lu untuk baca koran? Apakah bokap? Apakah nyokap? Gue pertama ya pasti bokap sih. Bokap suka pasti di waktu lagi apa? Gue ngelihat dia tiap malam, tiap pagi kan kita kan selalu makan keluarga kan. Dia pasti baca koran sambil, jadi udah gue ngeliat dari situ, dari itu gue kayak pertama kayak nggak menarik juga, apa sih baca koran, old school banget. Sampai sekarang gue baca koran. Oke sahabat Kompas, kita udah ada di Kick Avenue dan tadi kita udah jalan. Mundur, hati-hati. Bareng dengan menggunakan mobilnya Jeffrey Joe. Dia pakai Lexus tadi, sayang banget. Gue padahal pengen nyobain sport car-nya tapi nggak apa-apa. Tetap nyaman karena itu mobil keseharian dia. Dan sekarang kita langsung Jeff. Jadi kita
Gimana? Kita udah di... Kita udah di Cake Avenue dan lu mau ngasih tau apa nih ke kita dan teman-teman Kompas? Buat kalian yang belum tahu, ini kita baru buka ya toko pertamanya kita, belum jadi. Cuman gue udah kasih sneak peek-nya. Oke. Jadi buat kalian yang tahu kan, orang banyak bingung kan Cake Avenue itu apa sih? Tempat jualan beli sneakers, tempat jual atau tempat beli? Ya. Mungkin gue kasih tahu di belakang rahasia dapurnya dan let's check it out. Let's go. Jadi dulunya ruko-ruko doang kan, Ah. dan gudangnya terpisah, Ya. kantornya terpisah. Oke. Kali ini kita dapat tempat yang memungkinkan untuk bikin satu warehouse, office, sama shop jadi satu. Oke. Jadi Ada store juga, ada tempat penyimpanan barang juga. benar. Jadi buat kalian nih yang para jual beli sepatu di Cake Avenue, gue kasih tahu ya. Ya. Gua itu nggak jualan sepatu. Gua itu jualan servisnya doang. Jadi apa Cake Avenue itu apa? Cake Avenue adalah sebuah marketplace di mana orang bisa jual dan beli sepatu, tapi sudah terkurasi oleh Cake Avenue. Jadi Cake Avenue itu adalah tempat platform sama orang middleman-nya. Jadi wadahnya lah ya. Yang bikin kalian secure untuk bertransaksi di sini. Karena tempat-tempat lain tidak ada yang menjanjikan bahwa pasti asli nih, pasti apa? Kita menjanjikan. Ketika ada palsu, ada apa, kita garantin bisa dibalikin 100%. Dan kita make sure semua sepatu yang kalian terima itu pasti 100% tidak ada defect, tidak ada palsu, dan authentic garanti. Jadi nggak bakal ada orang komplain, kok ini sepatunya palsu padahal bilangnya asli. Karena kita udah ngecek, karena itu jualannya kita. Jadi kita Oke. langsung aja cek. Ini adalah barang-barang yang sudah terjual. Jadi ini kalau laku di Cake Avenue, orangnya kirimin ke sini dulu. Oke, orang Jadi, di sini dulu, oke. Barang dikirim ke sini, masuk. Oke. Didata sama timnya kita di sini. Oke, jadi data dulu ya. Yes. Ini orang-orang pada Halo, Mas. ngecekin, ngeliatin, halo. Ceknya ada 3 lapis. Ya. Sampai 3 lapis, di sini ada office untuk pengiriman, itu langsung dikirimin. So, welcome to the magic room. Yeay. Jadi, ini adalah gudang-gudang sepatu, termasuk gue punya gudang juga ada di sini juga. Jadi di mana kita juga punya beberapa barang-barang yang kita bisa bilang holy grail atau orang barang-barang yang laku, kita nge-stocking diri sendiri kita juga. Siapa tahu emang harganya bakal bisa naik, Ya. kita jualin juga. Oke. Gitu. Nah Jeff, tadi gue mau nanya juga, kalau misalkan ada orang nih, dia mau jual tapi nggak punya boxnya. Gak apa-apa, Nggak apa-apa ya? selama bikin. Nah, makanya waktu ngejual kan di situ ada description-nya. Kalian mesti sejujurnya mesti ngefotoin, mesti apa. Karena ketika barangnya dikirim nggak sesuai dengan description lu, barangnya akan kita balikin. Oke. Nah kalau misalkan ada orang nih, dia pasti ada keunggulan tersendiri kan dari Cake Avenue kan. Boleh kasih tahu nggak ke teman-teman Kompas nih, apa sih keunggulan Cake Avenue sendiri gitu? Udah pasti sih barang yang karena kita punya jasa itu adalah pengecekan, make sure barang kalian itu authentic garanti. Jadi barang yang kalian beli dari Cake Avenue sudah harusnya terjamin kualitasnya dan 100% asli. Kurang lebih itu aja. Gitu. Next time gue bakal ngundang kalian lagi karena sayang toko kita bulan depan akan buka. Kapan nih? Bulan Kapan depan nih? harusnya. depan. Jadi bulan depan toko akan kita buka. Dan sekarang kita udah mau jam 2, jadi kasih gue waktu untuk bekerja. Oke. Buat kalian, thank you so much Kompas yang udah mau seharian sama gue. Yes. And thank you so much banget, udah Jeff. datang. Thank you. Gue God bless. Jojo from Cake Avenue. Sukses. See ya.